Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Maulana. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat form biodata menggunakan NetBeans. Alat yang kalian perlukan yaitu aplikasi NetBeans. Langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kalian buka lembar kerja baru dengan cara tekan file yang ada di sebelah kiri atas ini. Nah, setelah itu kalian pilih new project. Nah, setelah keluar bar seperti ini, kalian pilih Java. Kalau kalian ingin menggunakan coding Java, dan pilih Java application. Pilih next. Dan di sini kalian buat nama projectnya. Contoh di sini saya akan membuat belajar. Dan di sini kalian bisa aturnya menyimpan di mana dengan cara browse ini, tekan browse. Setelah itu kalian pilih di mana mau kalian simpan. Untuk saya akan simpan di sini ya. Setelah kalian mengaturnya, setelah itu kalian klik finish. Nah, setelah keluar seperti ini, yang pertama kalian lakukan adalah membuat desain untuk form biodatanya dengan cara klik yang ini, source pack, di bawahnya ada belajar ini, kalian klik kanan, pilih new, pilih JFrame form. Nah, kalian buat di sini lagi nama formnya, terserah mau buat apa. Misalkan saya akan membuat biodata. Klik finish. Nah, setelah keluar lembar kerja seperti ini, kalian desain untuk biodatanya seperti ini. Kalian desain untuk biodatanya. Di sini saya akan mengajarkannya. Pertama, kalian ambil panel ini dulu. Kalian tekan nama, setelah itu kalian geser ke sini. Nah, setelah itu kalian besarkan sesuai keinginan. Contoh saya akan buat sebesar ini ya. Setelah seperti itu, setelah jadi seperti ini, misalkan kalian ingin membuat nama dari lembar kerja ini, contoh saya akan buat di sini biodata dengan cara tekan label, sama tarik juga ke sini deh ya. Nah, setelah itu kalian sesuaikan panjangnya. Sini saya akan buat panjangnya yaitu 72 ya. Saya lebarkan jadi 25 atau ya 25. Nah, cara mengubah kata label ini, pada sisi kanan kalian pilih teks yang ada di sini, kalian tekan, tinggal kalian rubah. Nah,
Setelah itu kalau kalian ingin mengubah tulisannya, tekan ini font, terus tekan titik-titik kotak di sini sampingnya, pilih bold untuk menebalkan tulisan, pilih ukuran, misal sini saya buat ukuran 11, langsung oke kan. Nah, setelah seperti ini kalian ingin membuat sekarang kita akan membuat untuk kata-kata di bawahnya dengan cara klik di samping kiri ini yang namanya label juga ya, tekan label juga. Nah, sesuaikan panjang dan ukurannya. Nah, setelah itu kalian tekan ini, kalian copy, tinggal kalian copy, terus kalian paste di bawahnya. Nah, sesuai seperti ini, kalian geser, kalian pastein. Begitu juga seterusnya sampai akhirnya form biodatanya jadi ya. Untuk buat tempat ngetiknya di samping label ini, misalkan ini label, saya rubah namanya menjadi nama kan sudah berubah di sini. Nah, misalkan kita mau buatnya nanti bisa ngetik di sampingnya dengan menggunakan text fill ini. Nah, kalian taruh di sampingnya, kalian panjangkan sampai keluar garis seperti ini. Nah, seperti inilah contohnya. Dan seterusnya sampai ke bawahnya juga, kalian mau tambahin apa terserah, mau tempat tinggal, mau pekerjaan atau apa, kalian bikin seperti itu juga. Oke, video ini akan saya percepat. Nah, setelah kalian membuat form biodatanya tampil seperti ini, nah setelah itu di sini kan kosong nih. Nah, di sini saya akan membuat tombol yang bisa ditekan nantinya. Misalkan contoh biodatanya bekerja seperti ini. Ini kan nama. Di sini misalkan kita tulis nama kita, misalkan Budi di sini. Nah, setelah kita tulis di sini, saat kita tekan tombol di sini, otomatis tulisan yang di sini itu terinput di sebelahnya di sini. Nah, seperti itulah guna tombol di sini. Nah, bagaimana dengan di bawahnya? Di bawahnya saya tidak menggunakan tombol, akan tetapi saat penulisan nama juga di sini, nama orang tua, misalkan Budi, saat saya menulis langsung terinput di sini dia, nggak pakai tombol lagi di sini. Nah, seperti itu dia. Nah, langsung saja kita buat tombolnya di sini ya, dengan menggunakan button. Oh ya, bagaimana cara membuat ini semuanya ini? Sama kayak pertama tadi. Nama menggunakan label, untuk pengisian datanya menggunakan text fill ini ya. Ini juga sama semuanya. Sedangkan yang biodata ini judulnya ini sama menggunakan label juga. Oke. Sini saya akan membuat kotaknya panjang ya. Sini. Nah, setelah seperti ini, jika ingin melihat tampilan aplikasinya, kalian tinggal menekan yang ada di sini biodata nih yang kita buat, terus klik kanan, pilih run file, atau dengan cara cepatnya kalian bisa menggunakan shift plus F6.
Nah, seperti inilah tampilan aplikasinya ya. Nih, buttonnya bisa ditekan seperti yang saya bilang tadi di sini. Nah, kita buat nama misalkan Budi. Nah, kita tekan nanti nama Budinya langsung terinput di sini. Budi. Nggak 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 payah diketik lagi. Nah, bagaimana caranya supaya terjadi seperti itu? Caranya yaitu nanti kita buat codingnya ya. Nah, setelah seperti itu tampilannya, setelah ini kalian rubah di kolom ini semuanya, kolom untuk mengetik ini sama kolom tombol ini juga, rubah namanya dengan cara klik kanan, pilih change variable name. Nah, terus kalian rubah, misalkan saya membuatnya A1. Oke, setelah itu tekan OK. Nah, catatan untuk kalian, apabila kalian membuat kolomnya ini, merubah variabel namanya, tidak boleh sama antara kolom 1 dengan kolom 2, harus berbeda semuanya. Begitu juga dengan tombol ini harus beda, supaya tidak ada yang error pada saat pengodingannya ya. Nih, saya di sini sudah membuat namanya A1, setelah itu di sini saya buat A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9 sampai seterusnya juga semuanya seperti itu. Jangan sampai ada yang sama, harus beda. Oke, langsung aja kita buat. Mungkin video ini akan saya percepat ya. Setelah kalian mengubahnya, nah seperti ini. A1, A2, dan A3, seterusnya juga 3, 4, 5, 6, sampai 20. Nah, kalau di button, saya membuatnya seperti ini. Tombol saja. Nah, setelah kalian buat seperti ini, selanjutnya kalian pergi ke source ini untuk membuat codingnya. Nah, setelah kalian tekan source itu, kalian cari codingnya yang bernama biodata nih, public biodata. Nah, setelah kalian temu ini, kalian klik di sini, enter kan. Di sini kalian menginput tombol atau nama-nama kolom ini semuanya kalian input di sini. Misalkan yang kolom pertama tadi saya buat A1, atau kalian bisa membuat dengan cara tekan Ctrl plus spasi. Nah, akan keluar seperti ini. Kalian tulis A, kalian cari. Nah, ini dia A1, terus kalian enter. Terus kalian tekan titik set, atau juga bisa kalian tekan Ctrl plus spasi, terus ketik set huruf besar T, text, set text. Nah, stringnya kan diminta nih. Kalian buat saja seperti ini, kurung terus
tanda petik 2 di atas. Nah, seperti itu. Begitu juga seterusnya, di bawahnya kalian buat A2 titik set dot text, terus buka kurung titik 2 titik koma. Nah, gitu sampai kolomnya selesai kalian buat. Sama-sama dengan kolom tombolnya juga. Nah, kalau kolom tombol, kalian buatnya seperti ini. Saya buat tadi tombol titik set text. Nah, setelah itu kalau kolom tombol, nah kalau tombol kalian buat seringnya yaitu tekan. Nah, titik koma. Nah, kalau tombol seperti itu kalian buat. Karena dia kan tombol, beda dengan yang kolom lain, yaitu kolom tuh fungsinya untuk mengetik dan untuk diisikan ketikan di situ. Setelah itu ini tombol ya, untuk tombol. Terus sintaknya kita buat lagi A3 set text spasi buka kurung titik 2 titik koma. Nah, begitu seterusnya sampai A20. Video ini akan saya percepat. Nah, setelah kalian buat sintaknya seperti ini semua, nah, sampai 20 tadi. Nah, setelah itu pada tombol ini, kolom ini, nah, namanya apa? A7. Nah, di sini kalian buat A7 titik set enable blade ya. Buka kurung false, gunakan sintak false. Kegunaannya agar seperti ini ya, saya jalankan dulu aplikasinya. Nah, setelah kalian nama di sini tadi kan, ini kan A1, A2, A3, A4 dan nama di sini A7. Nah, tujuan saya buat enable tadi supaya di A7 ini untuk inputnya tidak bisa ditekan seperti ini. Nah, ini kan bisa ditekan dan bisa kita ngetik di situ. Nah, kalau di sini nggak bisa ditekan. Nah, jadi seperti ini aplikasinya. Nih, Budi misalkan namanya saya buat. Terus saya mau input ke sini kan tidak bisa. Dengan caranya yaitu dengan tekan tombol ini dia akan terinput di sini gitu. Nah, begitu juga sama dengan kolom yang lainnya di sini. Nah, kolom ini juga A8, A9, A10, A11, dan A12. Kita akan input sama seperti ini juga. Jangan lupa pakai ini. Nah, A8 titik set enabled buka kurung false titik koma. Nah, begitu juga seterusnya sampai A12. Mungkin video ini akan saya percepat karena lama ya. Setelah kalian membuatnya, set enable A7, A8, A9 sampai A10 sampai A12. Terus lanjut lagi A17 sampai A20. Kenapa tidak dari A13? Karena kita membuat sintak dari kolom biodata yang ini dengan
kolom yang ini saja, sedangkan kolom ini tidak menggunakan syntax enable-nya gitu. Jadi kita hanya membuat kolom biodata yang ini dan kolom orang tua atau wali yang ini. Gitu. Nah, setelah seperti ini kalian buat dan buat false-nya juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat aplikasinya bisa berjalan gitu dengan menekan tombol ini. Caranya yaitu kita klik 2 kali pada tombol ini. Nah, setelah seperti ini, kan ada private void tombol action perform ini. Setelah itu kalian klik di sini di kode hero ini, setelah itu enter. Nah, di sini kalian akan buat kita ketikkan di sini nama dan terinput ke sini. Kita buat di sini kode namanya yaitu variabelnya A1, sedangkan di sini A7. Nah, jadi kita buat di sini yaitu A7 titik set tag sama kayak tadi ya, set tag, buka kurung, setelah itu A1 titik get text, buka sama tutup kurung, setelah itu titik koma. Nah, begitu juga di bawahnya A8 titik set tag. Setelah itu buka kurung, A2 titik get text, buka kurung, titik koma. Nah, kenapa dia dibalik? Nah, setelah itu setelah kalian menulisnya, saya menulisnya terbalik seperti ini. Kalau kalian buat di sini A1, di sini A7, nanti aplikasinya tidak berjalan gitu. Makanya saya buat terbalik supaya aplikasinya berjalan. Nah, contohnya seperti ini, saya akan menjalankan animasinya ya. Nah, di sini A1 dan A2 ini sudah saya buat codingnya. Nah, di sini A1 ini saya akan membuat namanya Budi. Nah, di sini tempat lahirnya contohkan Jakarta gitu. Nah, setelah kalian tekan tombol ini, maka tulisan yang ada di sini, yang ada nama Budi dan Jakarta ini akan terinput di sini seperti ini. Nah, nih akan terinput seperti ini. Begitu juga seterusnya kalian buat di kolom sini, 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 dan sini. Kalau di sini nanti beda lagi. Dia tidak pakai tombol saat kita tulis. Nah, kan saya akan tulis seperti ini contohnya. Dia langsung tertulis di sini, nggak pakai tombol otomatis gitu. Nah, nanti juga akan saya ajarkan codingnya apa nanti yang kolom 2 ini. Sekarang kita buat codingnya ini dulu ya. Nah, setelah seperti itulah contohnya. Jadi kalian buat juga di sini lagi A9 set tag stringnya A3 get tag, buka kurung, tutup kurung. Nah, seperti itu. Begitu juga seterusnya sampai A12 di sini A6 gitu. Ya. Oke, video ini mungkin saya akan percepat karena pembuatannya lama ya. Setelah kalian selesai membuat sintaknya seperti ini, selanjutnya kalian membuat
kolom yang di bawah ini yang seperti saya bilang tadi ya. Kalau di sini kan kita tulis nama, terus tekan tombol, namanya terinput di sini. Sedangkan di sini kita tulis nama, terus di sini otomatis mengetik sendiri dah nama yang kita tulis di sini. Gitu. Jadi gimana caranya? Pertama, kalian klik kanan tombol ini. Setelah itu pilih event, pilih key release. Nah, kita akan dibawa ke coding yang ini ya, coding private void A13 key release. Nah, A13 ini apa? 13 ini yaitu nama dari kolom ini tadi. Nah, A13. Sedangkan di sini A17. Nah, ingat A17, di sini A17, di sini A13. Nah, pertama codingnya yaitu kalian buat string, S-nya besar ya, stringnya terserah kalian mau buat string apa. Misalkan saya buat sini string AA gitu, terserah mau buat string apa. String AA sama dengan, setelah itu kita buat sini nama kolom yang tadi yaitu A13. Nah, A13 setelah itu titik get text, buka tutup kurung, titik koma. Setelah itu di bawahnya kita tulis di sini kita tulis A17. Kenapa kita tulis A17? Karena kolom yang akan kita inputkan otomatis tuh ke kolom A17 gitu. Jadi kita buat A17. A17, setelah itu tekan titik set text. Setelah itu buka kurung, terus kita buat stringnya apa tadi? Stringnya kan nih kita buat AA, jadi kita buat di sini stringnya AA gitu. Setelah itu titik koma. Nah, seperti ini teman-teman. Bagaimana kalau aplikasinya berjalan tuh seperti ini? Saya akan jalankan aplikasinya. Nah, sini. Nah, ini kan sudah saya buat tadi codingnya. Kalau kita tekan A, dia akan terinput di sini. Oh, salah ya teman-teman, tadi ininya C saya buat, makanya tidak jalan. Nah, set text. Nah, terus kita buat, kita jalankan mestinya ya. Tadi ada kesalahan. Nah, sini contoh saya akan buat A. Dia akan terinput di sini. Nah, A. Saya tulis lagi B. Nah, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu. Nah, dia akan terinput di sini langsung otomatis itu. Apapun yang kita ketik di sini, dia akan terinput di sini secara otomatis. Gitu. Nih contohnya saya tambah lagi hurufnya, dia akan terinput otomatis di sini ya. Nah, seperti itu dia. Nah, kalian mau menambahkan tadi kan kita cuma buat di sininya saja, terus kita buat di sini lagi. Caranya sama, bukan kita buat di bawahnya, tetapi kita tekan ini lagi, klik kanan, pilih event, pilih key release. Nah, ini dia. Kita buat lagi seperti yang di sini. Cara cepatnya biar kita copy saja di sini ya. Kita copy. Setelah itu kita pastekan di sini. Kita pastekan. Kita ubah stringnya, misalkan stringnya BB. Setelah itu 14 ya, kolom di bawahnya tadi. Setelah itu
kita buat di sini A18, itu kita buat kolomnya stringnya BB. Begitu juga dengan kolom selanjutnya, kita tekan ini, tekan event key release, kita buat sintaknya seperti ini tadi ya, string BB atau string apalah sesuka hati kalian, buat A14 get tag, A18 get set tag itu di bawahnya. Oke, video ini akan saya percepat ya. Setelah kalian buat seperti ini, setelah kalian buat seperti ini, codingnya, kalian bisa menjalankan aplikasinya dengan tekan Shift plus F6. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasinya. Nah, saya akan membuat di sini. Ini sudah selesai ya buatnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan buat nama, misalkan namanya Anto. Nah, terus di bawahnya tempat lahirnya Jakarta. Setelah itu di bawahnya kita buat tanggal lahirnya 21 Januari 1999 ya. Terus dibuat alamatnya Jakarta juga ya, Jakarta. Setelah itu kalian buat asal sekolah, misalkan asal sekolah SMA. Terus nomor HP 123456789 misalkan. Nah, setelah kalian buat seperti ini nih di aplikasinya, jika kita tekan ini tombol ini, kita tekan, maka ketikan atau tulisan yang kita buat di sini akan terinput di sini secara otomatis. Nah, di sini kan tidak bisa kita tekan, tidak bisa kita atur. Di sini bawah ini juga. Nah, langsung kita tekan, langsung terinput di sini. Nah, dia akan terinput di sini semua. Kalau kita mau ngubahnya, tinggal ngubah di sini saja. Itu. Nih, 99 jadi 2000. Nah, kita tekan lagi, nah dia akan berubah. Nah, gitu. Setelah itu yang di bawahnya bagaimana? Kalau di bawahnya, beda dengan di atas. Kalau yang di atas ini kita menggunakan tombol, kalau di bawah ini otomatis. Apa yang kita tulis di sini langsung tertulis di sini ya. Contoh di sini, saya buat Anto. Nah, dia langsung keluar A. Nah, kita buat N, langsung keluar T. Anto. Dia langsung membuat keluar gitu. Pekerjaan, misalkan kuli bangunan gitu. Nah, dia terinput langsung di sini secara otomatis tanpa menekan tombol gitu. Jadi, kalau kita mau mengubahnya, tinggal kita hapus. Nah, dia akan terhapus juga. Nah, seperti itulah aplikasi yang kita buat, yang saya ajarkan gitu. Jadi, ini aplikasinya masih yang dasarnya ya, teman-teman. Jadi, kalau kalian ingin mengubah tampilannya nih, bosen misalkan, tombolnya warnanya ini, terus warnanya basic lah gitu. Kita ingin mengubah warnanya, bisa dengan cara tekan desain ini. Itu kalian tekan ini. Nah, di sini ada tulisan background. Kalian tekan di sini, jangan di sini kalian tekan. Nih, ujung kotak kecil ini kalian tekan. Nah, kalian pilih sesuai kemauan kalian warnanya apa. Asal saya menggunakan warna biru di sini. Biru yang ini atau biru dongker. Nah, saya akan menggunakan biru dongker ini. Klik OK. Nah, dia akan berubah. Nah, namanya kita akan ubah warna biru. Sama dengan tekan nih warnanya ini di sini foreground ini, kita klik namanya terus rubah warna putih. Nah, dia akan berubah warna putih gitu. Nah, begitu juga di sini.
kita ubah warnanya jadi warna putih. Nah, setelah kalian buat seperti ini, apabila kita jalankan aplikasinya, jadi akan tampak seperti ini ya. Jadi lebih bagus gitu. Kalau kalian mengubahnya, tinggal seperti itu aja. Sama dengan caranya kalau kalian ingin mengubah gambar warna kolom ini juga sama caranya. Terus kalau ingin mengubah warna tombol ini, caranya juga sama. Kalian tekan ini, setelah itu foreground ini kalian tekan. Terus kalian rubah, misalkan warna apa tombolnya, warna merah, misalkan merah marun. Nah, oh ini bukan merah marun ya, ini merah marun misalkan. Nah, warna merah marun. Kita jalankan animasinya. Nah, dia akan berubah, cuman berubah di tulisannya saja. Bagaimana cara mengubahnya supaya keseluruhannya gitu berubah juga? Dengan cara yang atasnya ini, backgroundnya ini, kita rubah juga warna merah marun. Ini ya, warna merah marun. Terus yang di bawah ini kita rubah jadi warna putih aja. Nah, apabila kita jalankan animasinya, nah akan tampak seperti ini ya teman-teman. Nah, tombolnya. Wow. Nah, jadi segitu aja. Oke, itu dia cara membuat aplikasi yang sederhana ya, yaitu aplikasi from data atau from biodata gitu ya. Itulah dia. Saya akhiri. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.